Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Fitri. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan, kelas B Indralaya. Dengan nomor NIM 0102 12 82 22 70 83. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu saya yakni Bapak Ihsan Hamidi, SHI, MSI. Oke baik, di dalam video ini saya akan membahas mengenai distorsi pasar dalam Islam. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu distorsi pasar, perlu kita ketahui nih, dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga suatu barang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yakni kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Jual beli dalam Islam harus dilakukan secara rela sama rela, ikhlas dan tidak ada paksaan, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa, tertipu ataupun adanya kekeliruan dalam melakukan transaksi barang, sehingga tak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam melakukan aktivitas jual beli di pasar, tak luput juga nih dengan adanya perbuatan yang dilakukan penjual yang mengganggu mekanisme penentuan harga yang dilarang dalam Islam. Gangguan inilah yang disebut dengan distorsi pasar. Oleh karena itulah, dapat kita ketahui bahwa distorsi pasar ini adalah adanya ketidakseimbangan atau gangguan yang terjadi dalam mekanisme pasar yang berakibat pada harga yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di pasar. Pasar adalah tempat dalam penentuan harga suatu barang, karena di sana adalah tempat bertemunya suatu permintaan dan penawaran, maka tidak boleh adanya gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun, yang sebenarnya terjadi sangat sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Dalam kenyataannya, distorsi pasar ini sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam sebagai pelaku di pasar. Nah, salah satu bentuk dari adanya distorsi pasar ini adalah adanya gangguan seperti manipulasi atau rekayasa akan permintaan dan penawaran suatu barang. Bentuk manipulasi ini dalam Islam terbagi menjadi 3, yakni bai najasi, ihtikar, dan talaki kurban. Untuk mengetahui lebih lanjut bentuk distorsi pasar dalam manipulasi permintaan dan penawaran, mari kita simak bersama-sama nih penjelasan berikut ini. Baik, salah satu bentuk manipulasi permintaan dan penawaran yakni bai najasi. Yang dimaksud dengan bai najasi yakni adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara memanipulasi dengan menciptakan penawaran palsu untuk meningkatkan omset suatu penjualan. Bai najasi termasuk dalam kategori penipuan sehingga menjadikannya dilarang karena merugikan pihak pembeli. Kegiatan najasi sangat diharamkan dalam Islam karena pelaku usaha memanipulasi permintaan akan barang dan jasa dengan cara menyuruh dan meminta orang lain untuk memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi supaya pembeli lain merasa tertarik untuk membeli barang tersebut. Salah satu bentuk dari kegiatan bai najasi ini yakni dimisalkan ada seorang pembeli A yang sangat membutuhkan suatu barang. Misalkan barang tersebut yakni power bank. Dia akan menawarkan barang tersebut kepada seorang penjual dengan harga sebesar 120.000. Nah, kemudian datanglah seorang pembeli B nih yang telah bekerja sama sebelumnya dengan sang penjual dan ia menawarkan barang tersebut juga dengan harga yang lebih tinggi, misalkan harganya 150.000 yang ia tawarkan. Nah, sebelumnya karena pembeli A ini telah datang terlebih dahulu dan benar-benar sangat membutuhkan barang tersebut, maka pembeli A ini akan menaikkan penawarannya sebesar 180.000 agar ia mendapatkan barang tersebut. Nah, pada akhirnya sang penjual akan menjualkan barangnya kepada si A atau pembeli A untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi untuk menambah pemasukan yang diterimanya. Nah, orang yang disuruh untuk menawar barang oleh si pelaku usaha sebenarnya tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya berupaya untuk menipu pembeli A supaya benar-benar membeli barang tersebut. Sebelumnya, antara pelaku usaha dan pembeli B telah melakukan sebuah kesepakatan agar ada pembeli yang sebenarnya benar-benar tertarik setelah melihat dan mendengar sebuah transaksi yang dilakukan antara pelaku usaha
dan si penawar dengan maksud untuk membuat penawaran palsu dan menipu pembeli lainnya supaya tertarik untuk membeli barang-barang yang dijual. Oleh karena itulah permintaan pasar tidak terjadi secara alamiah dan menyebabkan terganggunya mekanisme pasar yang sebenarnya karena ada manipulasi permintaan dan penawaran yang palsu. Nah, bentuk kedua dari kegiatan distorsi pasar ini yakni ihtikar. Ihtikar seringkali juga disebut sebagai upaya penimbunan barang. Ihtikar juga bisa diartikan sebagai sebuah manipulasi penawaran barang yang sedang terjadi kelangkaan di pasaran dengan menjual barang dengan harga yang sangat tinggi. Nah, umumnya kegiatan ini dilakukan dengan cara menimbun barang sehingga stok di pasaran menipis. Nah, dalam Islam, kegiatan ihtikar ini sangat dilarang karena mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga. Nah, sebagai contoh dari perbuatan ihtikar yang dilakukan oleh pelaku usaha, yakni saat terjadi pandemi COVID-19, yang mana pada kondisi tersebut penjualan masker dan hand sanitizer dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. Nah, pada kondisi tersebut ada beberapa barang yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mempertahankan dan melindungi diri dari wabah COVID-19. Masyarakat merasa takut dan melakukan panic buying sebagai langkah preventif terhadap virus COVID-19. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan permintaan meningkat terhadap barang tertentu, semisal masker, hand sanitizer, dan vitamin. Hal ini rupanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum ini ingin mengambil keuntungan yang lebih tinggi dengan melakukan ihtikar atau penimbunan. Masker, hand sanitizer, dan vitamin maupun bahan pokok lainnya termasuk kebutuhan yang sangat krusial, dan dengan sengaja penjual menimbunnya dan menaikkan harga barang telah melakukan perbuatan ihtikar. Misalnya saja pada harga masker 1 pack yang dulunya sebelum dijual seharga 20.000 hingga 40.000 sebelum pandemi COVID-19. Kini di saat situasi pandemi dijual oleh pelaku usaha dengan harga 100.000 sampai dengan 200.000. Hal ini merupakan salah satu tindakan mudarat dari ihtikar, di mana seharusnya orang yang paling membutuhkan barang-barang tersebut malah tidak bisa mengakses dan membeli barang tersebut karena harganya yang sangat tinggi, dan tentu saja tindakan yang dilakukan pelaku usaha sangat diharamkan dan merugikan para masyarakat pada saat itu. Nah, bentuk lain dari tindakan distorsi pasar yang terakhir yakni talaqi rukban. Talaqi rukban dapat diartikan sebagai kondisi di mana pembelian suatu barang dengan cara mengelabui dan mencegat orang yang berasal dari desa sebelum sampai di pasar, agar ia dapat membeli barang tersebut dengan harga yang terjangkau. Misalnya nih, ada seorang pedagang yang mencari dan membeli buah-buahan, seperti buah pisang, untuk dijualnya kembali ke kota. Pedagang tersebut membeli buah-buahan kepada petani desa dengan upaya mencegat dan mengelabui mereka dengan membeli harga yang lebih rendah dengan harga pasaran di kota. Misal, pedagang tersebut membeli 1 tandan buah pisang dengan menawarkan harga sebesar 50.000 ke petani. Tetapi, harga pasar sebenarnya adalah sebesar 80.000. Karena petani kurang mengetahui informasi harga pasaran dan pedagang tadi tidak memberitahu harga sebenarnya, maka perbuatan yang dilakukan pedagang tersebut termasuk perbuatan talaqi kurban yang sangat diharamkan. Nah, tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota atau pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap membeli barang petani atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar yang masih di luar kota untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya sangat dilarang dalam jual beli Islam. Rasulullah melarang hal ini yang dalam ilmu fikih disebut dengan talaqi kurban. Transaksi ini dilarang karena mengandung 2 hal. Yang pertama, rekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar. Dan yang kedua ini mencegah penjualan dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Nah, jual beli seperti ini diharamkan karena adanya pengelabuan. Jual beli dengan cara talaqi kurban mengakibatkan mekanisme permintaan dan penawaran tidak bertemu secara alamiah, sehingga tidak terjadi pasar yang sehat yang dapat menentukan harga dengan adil.